Log on www.primaradio.co.id for Prima Radio TV Surabaya. All the hits 1038 Prima Radio Surabaya. Halo, apa kabar Eksekutif Prima? Senang sekali saya Yefsas Diro bisa kembali menyapa Anda kali ini dalam Prima Perfecta. Episode kali ini masih sama, saya juga masih ditemani dengan Pak Gancar Premananto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah masih sehat saja. Masih Salam Prima untuk Eksekutif Prima. Siap ya. Pak Gancar ini adalah Direktur dari Magister Manajemen UNER yang kali ini akan mengajak kita untuk membahas di episode kali ini mengenai family business. Bisnis keluarga, ya. Kalau ngomongin soal minggu lalu di beberapa episode yang lalu kita membahas mengenai bagaimana melakukan bisnis, bagaimana melakukan branding juga segala macam, ya kan. Okay. Kali ini yang akan menjadi fokus kita adalah mengenai family business. Iya, saya kira itu hal yang menarik karena menurut hasil riset dari Pricewaterhouse, 95% perusahaan di Indonesia itu adalah dari bisnis keluarga. Oke. Jadi kalau ini tidak kita bahas, kayaknya kok ada sesuatu yang kurang gitu, untuk kita sampaikan di awal-awal. Baik. Kayaknya sekarang juga Indonesia ini juga para pelaku bisnis khususnya family business juga banyak sekali ya Pak ya. Iya. Yang sudah terlihat kesuksesannya seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau kita langsung aja nih Pak ya. Sip. Untuk family business ini sendiri. Jadi kalau menurutnya Pak Gancar bisnis keluarga di Indonesia ini sendiri sebenarnya paling lama itu bisa bertahannya sampai kapan Pak? Mungkin kita harus sampaikan dulu kepada para pendengar family business itu seperti apa, bisnis keluarga. Jangan sampai salah persepsi. Bisnis keluarga dikira membisniskan keluarga. Jadi orang tuanya disewakan, anaknya disewakan. Bukan rental ya. Bukan rental keluarganya. Jangan sampai seperti itu persepsinya. Jadi bisnis keluarga adalah bisnis yang awalnya memang didirikan sendiri oleh seorang individu, tapi kemudian dia melibatkan keluarga. Dan ada peran sentral yang kuat dari keluarga itu untuk terlibat dalam proses manajemennya. Nah, masalah kapan ini akan bisa bertahan, nah ini juga hasil yang menarik. Jarang sekali mereka bisa bertahan sampai 3 generasi. Kebanyakan perusahaan di Indonesia seringkali 70% itu gagal untuk mempertahankan sampai generasi berikutnya. Hanya sekitar 30% yang berhasil sampai generasi kedua, hanya kemudian 10% yang juga sampai generasi ketiga. Wah. Nah, ini semakin merosot ya. Semakin merosot. Jadi semakin generasinya semakin banyak, semakin susah untuk dipertahankan. Nah, ini maka hal yang menarik untuk memahami manajemen dari bisnis keluarga itu. Tadi kita dengarkan bahwa jumlahnya sangat banyak, hampir 90% bisnis di Indonesia adalah dimulai dari bisnis keluarga, tapi sustainability-nya, jangka panjangnya, ini bisa jadi kebanyakan hanya bertahan sampai pendirinya saja, generasi pertama. Ketika mulai anak-anaknya dan cucu-cucunya, nah ini bisa jadi ada konflik yang akan terjadi. Nah itu yang makanya kita penting bicara masalah bagaimana manajemen bisnis keluarga. Berarti seberapa lama itu tergantung bagaimana memanage-nya juga tentunya ya. Betul. Kalau untuk karakter bisnis keluarga ini sendiri Pak, ya dari yang ada dalam yang biasa diaplikasikan oleh para pelaku usaha keluarga ini sendiri gitu, ada berapa banyak karakternya yang ada? Kalau dari ini kebetulan mahasiswa di ada yang membahas tentang bisnis keluarga ini dan dia mendapatkan hasil yang menarik. Jadi mahasiswa saya karena juga dia memulai bisnis entrepreneur, dia ingin agar usahanya itu juga bertahan dalam jangka panjang, maka melakukan studi kasus berkaitan dengan bagaimana agar bisa mempertahankan bisnis keluarga dalam jangka panjang. Dan masalah kategorisasi yang dia lihat, kalau untuk bisnis keluarga di Indonesia itu lebih banyak kemudian lebih di sektor industri yang tradisional. Sedang kalau di Asia lain seperti Korea Selatan, Taiwan, India itu bisnis keluarganya lebih masuk ke dunia yang sifatnya teknologi. Jadi ada yang kebanyakan kalau di Indonesia lebih ke yang non teknologi, industri yang tradisional. Sedang kalau di Asia lainnya lebih ke teknologi seperti Korea Selatan tadi. Nah, kalau kemudian dilihat dari masalah sustainability-nya juga kita lihat
kategorisasi yang kita buat adalah mereka yang masih tradisional, mempertahankan keluarga sebagai sentral itu, dan kemudian sudah beralih bisa menjadi lebih modern dan kepemilikannya kemudian menjadi lebih publik. Nah, ini kita bisa mengkategorisasikan menjadi seperti itu. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat trennya, kalau misalkan di luar Indonesia mereka lebih ke teknologi. Indonesia ini kebanyakan kalau saya perhatiin kuliner ya Pak kayaknya ya Pak. Iya. Banyak UKM memang banyak dikembangkan dari sana. Ya. Itu sepengetahuannya Pak Gancar, kira-kira apa sih Pak yang sebenarnya memotivasi para pelaku bisnis usaha ini sehingga mereka ingin terus melanjutkan bisnis keluarganya? Ya, pertama untuk mempertahankan kesuksesan. Ya. Jadi karena ada bisnis yang sudah sukses, maka bagaimanapun harus dipertahankan. Okay. Masalah ekonomi yang jelas di situ yang lebih muncul, bahwa ekonomi ini harus terus bertahan dalam jangka panjang, dan ada masalah kolektivisme bahwa sebisa mungkin ekonomi ini berjalan hanya untuk kelompok keluarga itu saja, jangan sampai kemudian dimakan orang lain. Ya. Jadi kalau memang bisa untuk keluarga sendiri, ya kita dulukan keluarga sendiri. Nah itu yang seringkali kolektivisme yang muncul secara negatif seperti itu. Jadi bisa jadi ketika tidak memasukkan keluarga, nanti ada sorotan negatif. Kok ini tidak dilibatin sih keluarganya sendiri, padahal tidak punya pekerjaan, ya diterima, akan menjadi seperti itu. Ada pressure dari keluarganya sendiri. Nah ini hal-hal yang menyulitkan bagi pimpinan untuk melakukan manajemen yang modern. Karena itu perlu diskusi terhadap bagaimana manajemen sejak awal dibangun, sehingga kepada pihak keluarga nanti bisa ditunjukkan kita berusaha profesional. Kalau memang punya kompetensi ya diterima, kalau tidak ya apa boleh buat. Jadi intinya adalah sistem yang dibangun itu harus mendukung pada manajemen modern dan ada mempersiapkan suksesi. Nah ini yang seringkali jadi masalah. Di Amerika Serikat hanya sekitar 27% yang benar-benar mempersiapkan sistem suksesi di bisnis keluarga. Nah di kita masih ranahnya masih sedikit yang benar-benar memerlukan aturan main dalam suksesi, mempersiapkan penerus-penerusnya seperti apa. Tapi ke depan ada optimisme bahwa dunia bisnis semakin memahami pentingnya manajemen, maka mereka mempersiapkan kepada anak cucunya untuk bagaimana suksesi bisa berjalan dengan smooth, berjalan dengan lancar. Saya kira ada kesadaran seperti itu. Itu artinya apakah mekanisme manajemen dalam family business ini berbeda Pak dengan mekanisme manajemen dengan bisnis yang tidak melibatkan keluarga? Betul. Di bisnis keluarga ini ada permasalahan yang kompleks yang muncul di mana selain kepentingan bisnis, kepentingan untuk mendapatkan keuntungan, juga ada kepentingan individu pendirinya, dan juga yang lebih penting lagi ada kepentingan keluarga yang bisa memberikan pressure itu, keluarga besarnya. Ya tadi bahwa ini lu ada ponakanmu yang belum punya pekerjaan, ya. Maka budaya untuk nitip-menitip itu kan seringkali terjadi di masyarakat kita. Nah itu yang menjadi pressure kuat. Jadi ada beberapa hal tadi yang membedakan dengan bisnis yang benar-benar profesional. Selain kepentingan bisnis tadi, yaitu kepentingan individu yang tinggi sebagai pemilik dan pendiri, foundernya, dan juga kepentingan keluarga. Yang mengharapkan seharusnya mendahulukan keluarga dong daripada orang lain. Nah ini yang terjadi. Jadi bisa jadi muncul konflik kepentingan di situ. Konflik of interest yang. Jadi lebih luas ya kepentingan kalau di dalam family business sulit ini ya. Mengelola, lebih kompleks. Karena kalau perusahaan bisnis, kalau you tidak perform, ya udah kita keluarkan. Tapi kalau dalam keluarga, hubungannya kan tidak bisa kalau tidak perform kita keluarkan. Masih ada excuse-nya. Nanti dimarahi kakek neneknya bisa jadi. Karena hubungan keluarga kan tidak bisa seperti hubungan profesional sudah ya sudah. Betul. Ini akan terus berlanjut sampai kapanpun keluarga, terutama di budaya kita yang kolektivisme. Apakah itu artinya mekanisme bisnis yang seperti itu bisa dikategorikan mekanisme bisnis yang sehat Pak? Atau mungkin idealnya seperti apa Pak kalau dalam family business ini sendiri? Ya, kalau perusahaannya masih kecil, saya kira sah-sah saja untuk
melibatkan keluarga, karena kita di satu sisi ketika merintis bisnis tentunya butuh untuk meminimalisir biaya-biaya dan melibatkan keluarga itu hal yang bisa jadi memang meminimalisir biaya. Seringkali karena keluarga dibayar seminimal mungkin, bahkan tidak dibayar itu mereka rela saja. Tapi kalau orang luar, wah ini bisa jadi harus ada UMR yang diperhatikan, kan menjadi seperti itu. Jadi ketika membangun bisnis, saya kira itu menjadi hal yang wajar. Tapi ketika usahanya sudah berkembang, nah maka memikirkan tentang suksesi, memikirkan tentang bagaimana nanti pengelolaan secara profesional ini penting. Karena bisa jadi kan yang kita lihat, mereka tadinya bersaudara, tapi kemudian berbeda pendapat, akhirnya membuat sendiri-sendiri dengan nama nanti 1, 2, 3, ada cabang A, cabang B. Bisa jadi ada konflik seperti itu pada anak-anaknya, belum pada cucunya, belum pada nanti yang keluarga lain yang terlibat di situ. Jadi sejak awal harus memahami manajemen profesional harus dipikirkan juga nih. Jadi tetap memasukkan unsur manajemen profesional ya. Meskipun konteksnya adalah keluarga. Betul. Seperti itu. Tambah menarik aja Eksekutif Prima ya. Obrolan kita mengenai family business ini nanti akan saya lanjutkan masih dengan Pak Preman. Ya. Jadi jangan Preman bisnis. Iya betul, Preman bisnis. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Prima Perfecta. Kembali lagi masih di Prima Perfecta. Saya Yefsas Diro bersama Anda kali ini, dan saya juga masih bersama dengan the one and only ya, salah satu narasumber kita untuk Prima Perfecta yang selalu ngasih kita pengetahuan dan juga tips bagaimana kita bisa melakukan bisnis dengan baik tentunya. Satu-satunya yang preman yang memberi materi bisnis. Preman bisnis ya. Kenapa preman? Karena sesuai dengan namanya, Pak Gancar Premananto ya, merupakan direktur dari Magister Manajemen Universitas Airlangga. Pak, kita kembali lagi. Kalau tadi kita sudah membahas lumayan banyak ya mengenai family business ini sendiri. Sebenarnya kalau berbicara soal keuangan nih Pak ya, dari bagaimana kita bisa nge-build up yang namanya family business ini sendiri gitu. Sebenarnya dasar manajemen yang wajib dilakukan gitu untuk para pelaku bisnis keluarga. Ini apa Pak sebenarnya? Ya, terutama ketika merintis bisnis, itu kembali lagi kebanyakan para perintis bisnis itu tidak membedakan antara dana pribadi dan dana keluarga. Ini menjadi satu kantong, menjadi satu kas. Jadi kalau ada urusan keluarga ngambil dari situ, ada urusan bisnis ya dari situ juga. Nah ini seringkali di UKM ketika masih baru itu yang dilakukan. Maka ini yang ke depan tidak bisa terus-menerus dipertahankan. Kalau ingin berkembang, profesionalitas harus dijaga. Kita harus bisa melihat berapa kita menggaji diri kita sendiri. Dan nanti berapa profit yang kita dapatkan. Kalau dana keluarga dengan dana bisnis bergabung, maka kita tidak akan benar-benar menghitung profit yang kita dapat per bulannya, per tahunnya. Nah, itu yang sering jadi masalah kita, sehingga UKM itu seringkali tidak bisa berkembang. Karena dananya nyampur jadi satu. Dan dia tidak meng-hire dirinya sendiri, tidak membayar dirinya sendiri berapa. Jadi sebetulnya dia harus menggaji dirinya sendiri itu berapa dan keluarganya nanti berapa. Jadi sedikit banyak ada memulai profesionalitas sejak awal berbisnis. Nanti ketika berkembang, kita lebih diskusikan lagi kepada keluarga. Alhamdulillah ada dana sekian, maka bagaimana profit sharing kita akan berikan kepada keluarga. Kalau lebih berkembang lagi, ketika buka cabang, maka ini tanggungan siapa, ini tanggungan siapa. Itu harus semuanya dibicarakan. Dan kalau perlu ada legal hukum yang bisa mendampingi juga untuk mendata, untuk mengidentifikasi kira-kira hal-hal apa saja yang bisa mengakibatkan konflik. Ketika perusahaan berkembang, itu kan konflik akan semakin banyak terjadi, termasuk masalah keuangan tadi. Nah, termasuk juga ketika semakin berkembang, generasi yang akan terlibat, keluarga yang akan terlibat bisa jadi akan lebih banyak lagi. Jadi sebelum terlambat, nah itu harus lebih didiskusikan di awal-awal oleh para pendirinya. Ini krusial sekali ya. Dan kadang malah justru ini menjadi salah satu kendala juga ya Pak ya dalam
melakukan sebuah family business gitu, atau mungkin ada kendala-kendala yang lebih kepentingan selain kepentingan bisnis, kepentingan individu, kepentingan keluarga. Yang lebih susah dipecahkan itu adalah kepentingan keluarga. ya. Kalau kepentingan bisnis masih mudah kita mendiskusikan. Tapi kalau kepentingan keluarga ini bisa jadi muncul sampai mati pun nantinya urusan keluarga ini tidak akan bisa selesai sampai bisa anak cucunya nanti. Nah, maka saya kira profesionalitas itu yang harus dibangun sejak awal. Termasuk tadi masalah keuangannya, termasuk kemudian job description dari masing-masing sehingga tidak ada saling mengiri. Oh dia kok kerjaan cuma segitu, gajinya sekian. Saya seperti ini, gajinya sekian. Jadi job description kemudian berapa gaji yang harus dibayarkan itu lambat laun harus kemudian semakin profesional. Oke, baik. Kita kembali lagi nih Pak. Seperti yang tadi di awal obrolan kita adalah seberapa lama gitu ya, seberapa lama paling lama gitu ya, ungkapan bahwa bisnis keluarga ini akan paling mentok sampai turunan ketiga gitu. Itu faktor-faktor apa saja Pak yang mempengaruhi hal tersebut sehingga bisa memunculkan stigma bahwa bisnis keluarga ini akan jatuh di keturunan ketiga? Pertama, ini hasil dari risetnya mahasiswa saya. Mbak Anissa ini dia membahas tentang studi kasus sebuah perusahaan keluarga, hal-hal apa saja yang bisa mengakibatkan masalah. Jadi ada beberapa hal yang didapatkan, yaitu konflik itu biasanya muncul dari perbedaan gaya kepemimpinan antara pemimpin foundernya yang lama, si ayah misalnya, dengan kemudian anak-anaknya. Dengan kemudian nanti cucunya. Jadi gaya kepemimpinan ini nanti juga akan ayahnya seperti apa, anaknya seperti apa. Nah itu kan akan memberikan konflik kepada anak buahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya si pendiri, kita sebut predecessor ini, dia seringkali sampai meninggal pun merasa masih mampu untuk bekerja. Sedang si anak merasa mampu untuk menggantikan. Jadi antara raja dengan putra mahkota ini ya masing-masing bisa menggalang kekuatan tersendiri. Jadi mempersiapkan putra mahkota kalau anaknya banyak itu juga jadi masalah juga. Siapa yang akan jadi putra mahkota menggantikan? Apakah anak pertama, anak kedua, anak ketiga? Bagaimana kalau anaknya putri? Nah, itu adalah hal-hal konflik yang bisa terjadi. Jadi gaya kepemimpinan, kemudian bahwa si pendiri ini merasa masih mampu untuk bekerja walaupun sudah lanjut misalnya. Sedang suksesor itu ingin membuktikan bahwa dia mampu. Masing-masing bisa menggalang kekuatan. Jadi bisa muncul konflik di situ. Nah, maka ini yang memang tantangan untuk mempertahankan sampai 3 atau lebih generasi itu menjadi susah. Dan dalam perjalanan waktu si anak nanti punya anak, anaknya ada berapa, keponakannya masuk, anaknya ada berapa juga. Nah ini akan semakin konflik akan bisa menjadi semakin tinggi. Jadi lagi. mostly memang karena habit kepemimpinan ya yang berbeda yang membuat akhirnya dan sistem juga. Baik, the last but not least nih Pak ya. Sebenarnya mau berakhir jadinya. Kalau untuk para pelaku bisnis keluarga nih yang mereka ingin melanjutkan bisnis mereka kembali gitu ya. Sebenarnya apa nih yang harus dipersiapkan, yang harus diperhatikan juga mulai dari sekarang? Ada sistem yang dibentuk untuk membangun komunikasi. Bagi semua pihak, baik keluarga maupun non keluarga, ada komunikasi yang dibangun karena bagaimanapun konflik itu harus dikomunikasikan, harus dipecahkan. Kalau dibiarkan terus-menerus, ya ini akan hanya menjadi bom waktu. Jadi gesekan-gesekan antar keluarga itu pasti lambat laun akan terjadi. Maka kembali lagi, pertama komunikasi harus ada wadahnya, ada diskusi-diskusi apakah itu formal ataupun informal. Kemudian membangun sistem yang modern, manajemen yang lebih mendorong pada profesionalitas dan kompetensi, sehingga
di awal sudah kita sampaikan bahwa kalau you memang tidak bisa perform dengan baik, tidak memiliki kompetensi, maka bisa jadi dipindahkan. Maka bisa jadi nanti di out dan atau seterusnya. Jadi semua keluarga harus memahami hal itu. Nilai-nilai yang seperti ini harus dibangun. Agar tidak menjadi penyakit bahwa nanti anak buahnya ini tidak mampu tapi kok dipertahankan dan jadi pemimpin. Ini akan menjadikan adanya demotivasi bagi bawahannya. Nah, jadi itu saya kira hal-hal yang harus dibangun, nilai-nilai kekeluargaan itu di satu sisi memang menjadi penguat yang menarik. Kita di budaya kolektivisme itu ada budaya kekeluargaan, gotong royong, saling membantu, ada ikatan erat, itu memang harus tetap dipertahankan. Tapi di satu sisi ini bisa menjadi hambatan untuk meneruskan usahanya itu sampai lebih dari 3 generasi. Baik, menarik sekali ya. Jadi Eksekutif Prima, untuk Anda mungkin yang juga tertarik untuk membangun bisnis keluarga gitu ya, kayaknya apa yang menjadi pesan-pesan dari Pak Gancar tadi perlu banget untuk Anda lakukan atau aplikasikan. Tapi kalau misalkan Anda masih bingung gitu kan mengenai topik kita, bahasan kali ini Prima Perfecta mengenai family business, gampang, Anda cukup melayangkan pertanyaan-pertanyaan Anda, tapi tidak hanya seputar tema kita ya Pak Gancar ya. Bisa juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya seputar bisnis dan juga marketing, apapun itu. Anda bisa langsung melayangkan pertanyaan Anda, bisa melalui WhatsApp di 0811 30 10 38 atau bisa juga melalui email. Anda bisa mengirimkan by email di 1038 primaradiosby@gmail.com. Kita akan melayani pertanyaan-pertanyaan dan bisa jadi ada pertanyaan bisa kita angkat menjadi tema khusus nantinya. Betul sekali. Baik. Dan usai sudah Prima Perfecta untuk episode kali ini, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi pastikan Anda tetap stay tune bersama kami hanya di 1038 Prima Radio Surabaya. Salam.